pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Nak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Apa kabar, Alif? Baik, Bu. Apa kabar, Dio? Baik, Bu. Nah, kita perhatikan yang laki-laki, Ragil, Dio, Alif, Gabriel, rambutnya udah mulai dirapikan. Si Satya juga rambutnya dirapikan. Minggu depan tidak ada lagi bentuk rambut seperti paham? Paham, Bu. Paham. Nah, kemarin Ibu Ria sudah kasih kamu tugas di rumah supaya membaca. Tentang apa pelajaran kita hari ini, Nak? Iya, tentang apa IPAS? Bagaimana mendapatkan semua keperluan Kita. Semua punya keperluan nggak? Punya. Siapa yang tidak punya keperluan? Ada yang tidak punya keperluan? Punya. Atau siapa yang tidak ada kebutuhannya? Siapa yang kebutuhannya banyak? Iya, Ibu Lia juga kebutuhannya sangat banyak. Apalagi duit. Siapa butuh duit? Gak ada yang nggak butuh kan? Semuanya butuh yang namanya uang atau duit. Kenapa? Karena dengan adanya uang kita bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari kebutuhan kita. Mulai dari yang paling penting sampai yang tidak penting juga kita perlu uang. Iya kan? Coba Ibu tanya kira-kira kamu perlu makan nggak? Perlu. Kamu perlu minum? Kamu perlu pakaian nggak? Perlu. Kamu perlu berlian nggak, Ragil? Nggak perlu si Ragil, sama kami aja lah Ragil bagi-bagi kalau ketemu sama berliannya ya Ragil. Siapa yang perlu berlian? Iya, Ibu Ria juga perlu berlian, tapi tidak terlalu mendesak. Udah hari ini semua orang itu perlu berlian, perlu harta. Ya, jadi sekarang kita belajar bagaimana memenuhi semua keperluan atau kebutuhan kita. Rio halaman berapa sekarang, Rio? Halaman berapa? 174. Rio udah langsung pergi ke Jakarta Selatan ya. Ya, jadi sekarang kita buka yang halaman 171 sebenarnya ya, bagaimana mendapatkan kebutuhan kita. Tapi sebelum itu, Ibu undang untuk Ratif berdiri. Sambil dibuat gerakannya ya. Ya, potong bebek angsa 1, 2, 3. Potong Bebek angsa masa dikuali. Nona minta dansa 4 kali. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. La 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 la. Ya. Kalian pernah nggak waktu di TK itu
Perhatikan coba, Rayu. Nah, tadi lihat, perhatikan. Tadi kita sudah tahu kalau untuk mencukupi segala kebutuhan ini kita perlu yang namanya duit atau uang. Nah, kita cek. Tadi kan ada kebutuhan penting dan mendesak, ada penting tidak mendesak. Nah, di sini ada nih gambar-gambar ya. Coba kamu tentukan apakah gambar-gambar ini penting dan sangat mendesak atau tidak. Ya, di sini ada mainan. Apakah mainan ini termasuk kebutuhan penting mendesak? Tidak. Kamu perlu mainan tidak? Perlu tapi tidak mendesak. Iya, perlu tapi tidak Mendesak. Kemudian ada gambar yang kedua, pakaian. Apakah ini kebutuhan mendesak? Iya. Karena kita gunakan sehari-hari. Sekolah butuh pakaian tidak? Perlu. Di rumah? Perlu. Kalau pergi jalan-jalan? Perlu. Di pantai? Perlu. Dimanapun kita butuh pakaian. Ya. Kemudian ada tas dan alat tulis. Gambar ketiga. Mendesak. Penting Kebutuhan mendesak. mendesak kenapa? Karena dipakai sehari-hari. Untuk apa tas dipakai sehari-hari? Sekolah. Pensil dan penanya itu untuk apa? Buat Ya, untuk dipakai menulis di sekolah ataupun di rumah ya. Kemudian ini ada gambar apa nih? Ada gambar apa berikutnya di bukunya? Iya, gambar makanan. Kita butuh makanan tidak? Berarti makanan ini termasuk mendesak atau tidak ya? Kebutuhan mendesak. Berapa kali kita makan dalam sehari? Dua, tiga. Berapa kali kita Mana ada 3, mana ada 4. Kamu setiap saat makan. Udah makan nasi udah di rumah, dia melihat jajanan jajan lagi kan? Iya kan? Makan setiap saat ada makanan, iya kan? Tapi yang sebenarnya itu adalah makan 3 kali sehari. Makan 3 kali sehari, khususnya makanan pokok. Ya, apa makanan pokok Indonesia? Nasi, ya. Kalau tidak ada nasi, apa kita bikin kan? Jagung, ya. Jagung, kalau tidak ada jagung, kentang. Kalau tidak ada kentang, ubi. Roti itu adalah pilihan kesekian. Ya, kalau tidak ada nasi, makan jagung. Kalau tidak ada jagung apa? Kalau tidak ada kentang apa? Ubi. Ya, itu adalah makanan pokok. Kemudian setelah gambar makanan, nah ini termasuk kebutuhan apa ini nak? Mendesak. Penting tidak? Penting tapi tidak mendesak. Penting tapi tidak mendesak. Apa sih kegunaan dari televisi di rumah kita? Ya, sebagai sarana hiburan supaya kita melepaskan rasa lelah di pikiran kita kan? Menonton, menenangkan saraf-saraf kita ya. Kemudian apa lagi selain untuk sebagai sarana hiburan? Untuk apa lagi televisi di rumah kita? Iya, melihat berita atau mendapatkan informasi. Kemudian televisi itu bisa digunakan sebagai apa lagi? Sarana belajar. Ada tidak pelajaran di televisi? Apalagi siarannya TVRI. Ya, di dalam TVRI itu ada yang namanya siaran khusus untuk anak-anak sekolah. Ya, belajar. Di sana sering ditayangkan ada cermat,
ada pelajaran sains atau pelajaran matematika, ya. Kemudian ini gambar yang selanjutnya setelah televisi. Apa itu? Rumah. Rumah penting mendesak atau tidak? Penting. Penting dan sangat mendesak. Karena kita butuh tempat Tinggal. tempat tinggal. Di sini siapa yang tidak punya rumah? Nak? Ada yang tidak tinggal di rumah? Semuanya tinggal di dalam rumah. Dan semuanya anak-anak Ibu Ria ini adalah anak-anak yang sehat. Ya, kenapa? Karena punya tempat tinggal yang nyaman. Kemudian yang terakhir nih, gambar apa nih? Gambar handphone atau HP. Siapa yang punya HP di rumah? Ya, Ibu tanya, karena ini rata-rata punya handphone nih. Termasuk jenis apa kan handphone ini? Penting tidak mendesak. Penting tidak Tidak mendesak. mendesak. Penting kan kalau misalnya orang tuamu meninggalkan kamu di rumah tanya kabar kan? Ya. Penting kan? Ya. Nah, tapi kalau misalnya uang lagi tidak cukup, kamu minta HP, apakah itu baik? Tidak. Ya. Kalau misalnya kamu punya abang atau punya kakak di rumah, supaya orang tuamu bisa nyaman dan damai bekerja, kamu dikasih HP satu berdua, bagi dua sama kakaknya. Kira-kira bisa tidak? Harusnya bisa. Kenapa? Karena fungsi HP untuk anak-anak itu adalah sebagai alat untuk belajar dan supaya orang tuanya bisa berkomunikasi. Berarti HP di sini termasuk kebutuhan apa tadi? Penting tidak mendesak. Iya, kebutuhan yang penting tapi tidak mendesak. Kemudian ada sepatu. Ini bukan sepatu sekolah ya, sepatu jalan-jalan ini kan? Kira-kira ini kategori apa? Nak? Tidak mendesak. Penting tapi tidak Mendesak. penting tapi tidak mendesak. Kita perlu jalan-jalan kan? Perlu ya kita jalan-jalan. Ya, apa tujuan kita jalan-jalan? Iya, menghibur diri, menambah wawasan. Jangan pula kita setiap hari di rumah supaya irit. Kita juga perlu menyegarkan pikiran. Kalau kita di rumah tambah nggak pengetahuan kita? Tidak. Tambah nggak duitnya? Iya sih tambah. Tapi pengetahuannya berkurang. Itu tujuannya dilakukan wisata atau jalan-jalan. Bukan untuk memboroskan duit ya. Tapi yang namanya jalan-jalan atau berwisata itu sangat penting. Kalau emak-emak bilang, ibu-ibu bilang, jalan-jalan itu adalah healing. Pemulihan, healing itu artinya pemulihan pikiran. Ya. Kemudian bukalah halaman berikutnya. Di halaman 174. Siapa yang bisa membacakan? Coba si Amira. Oke, kebutuhan pertama itu adalah kebutuhan apa kebutuhan yang pertama? Lemasnya anak ibu. Kebutuhan apa yang pertama? Kebutuhan primer. Yang paling utama disebut kebutuhan primer.
yang kedua, si Alif. Bacakan Alif yang kuat, Alif. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Ya, kebutuhan sekunder atau kebutuhan yang kedua. Kebutuhan penunjang hidup itu tadi yang Ibu bilang sebagai sarana hiburan. Apa? Perhatikan. Nah, di situ ada gambarnya. Coba perhatikan di bukumu, gambarnya ada televisi, apa lagi? Kemudian skincare, apa lagi? Ada komputer, ya. Itu kebutuhan yang bisa kita miliki setelah tercukupi kebutuhan primer. Kemudian kebutuhan tersier, kebutuhan yang ketiga. Di situ ada mobil, perhiasan, perhiasan harta, kemudian rumah baru yang lebih mewah ya rumahnya ya. Itu adalah kebutuhan ketiga. Semua orang yang hidup butuh tabungan ya. Tapi tabungan itu masuk ke kebutuhan tersier. Coba Ibu tanya Kas, ada berapa jenis kebutuhan di dalam kehidupan kita? 3. Apa aja? Kalian banyak loh nak, harus menjawab semuanya. Ada berapa kebutuhan ada berapa jenis kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari? 1, 2 ya. Coba si Adit, apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer? Kebutuhan yang mendesak, kebutuhan utama. Si Ana Fitri, Ana, apa yang dimaksud kebutuhan sekunder? Ini tapi tidak mendesak, kebutuhan yang harus kita cukupi setelah tercukupinya kebutuhan primer. Coba si Revi, kebutuhan tersier Revi. Penting tapi tidak mendesak atau bisa ditunda. Kebutuhan ketiga setelah primer dan sekunder tercukupi. Siapa yang sudah paham 3 kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari? Yang sudah paham siapa? Baik. Coba kita perhatikan video berikut ini. Sambil dibuka bukunya. Halaman berapa ya ini ya? Halaman 177. Itu tadi udah sekalian kita yang penting mendesak, tidak perlu kita mendesak ini. Halaman 189 kegiatan ekonomi.
Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan. Oke. Tadi kan kita punya banyak kebutuhan kan? Ah? Iya kan? Nah, kalau tidak ada kegiatan ekonomi, tidak akan bisa kita mencukupi segala kebutuhan. Walaupun kita punya uang, tapi kalau tidak ada yang menghasilkan suatu barang, untuk apa uangnya? Ya, tidak ada yang menghasilkan padi. Kalau kita punya uang, kita bisa beli beras tidak? Tidak bisa. Berarti harus ada yang menghasilkan suatu barang atau jasa, baru uang kita tadi boleh kita pergunakan untuk mencukupi kebutuhan. Coba perhatikan video berikut ini ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Teman-teman, salah satu contoh proses produksi adalah menjahit. Dan tadi katanya ada produksi, ada apa lagi? Ada produksi, ada distribusi, konsumsi. ya baik. Nah tadi contoh kegiatan produksi di sini ada Menjahit. baju yang kita pakai ini pasti butuh yang namanya penjahit. Orang yang bekerja sebagai penjahit itu dinamakan produsen. Ini namanya produsen. Orang yang melakukan pekerjaan produksi disebut produsen. Ini disebut apa tadi, Nak? Nah, Ibu tanya, produsen adalah adalah pelaku dari produksi. iya, adalah pelaku dari produksi. Ya. Pelaku dari produksi ini disebut produsen. Petani disebut Ibu Lia disebut Ibu Lia produsen apa? Produsen jasa. Iya, menghasilkan jasa itu ya. Kalau itu pabrik yang menghasilkan laptop disebut apa? Produksi ya. Kalau orang-orang yang menghasilkannya bisa dibedakan produksi dan produsen? Produksi adalah menghasilkannya. Kalau produsen manusia yang menghasilkannya, mengerjakan. Bisa paham? Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang menjadi kain untuk dijadikan pakaian siap pakai. Kain ini termasuk ke dalam barang siap jadi karena kain terbuat dari benang yang berbahan baku kapas. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produk. Nah, siapa pernah ketemu dengan om-om seperti ini? Siapa, Nak? Itu namanya kalian sebut apa? Kurir. Bukan om pakai. Kurir ya. Kurir dalam arti kata dia itu disebut dengan distributor. Disebut apa? Distributor. Kalau kita bilangnya kurir. Jadi orang
yang menghantarkan barang disebut distributor. Kegiatan menyalurkan barang disebut distribusi. Distributor itu orangnya. Kegiatan menyalurkan barang baru ini namanya distribusi. Tapi orang yang menghantarkan barang itu, orang yang menyalurkan barang-barang itu ke semua tempat disebut distributor. Distributor. Tadi orang yang bekerja menghasilkan apa? Produsen. Iya, produsen. Mantap. Produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi ini sangat penting sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi dari tempat yang jauh ke berbagai agen atau pengecer pasar maupun toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk wholesale, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang. Nah, lihat, Mak. Jadi, jangan kalian kira hanya kurir saja yang bisa dikatakan sebagai distributor ya. Siapa pernah berbelanja di toko besar? Ada orang yang bertugas untuk mengangkut barang. Siapa pernah melihat? Nah, itu juga masuk ke dalam sebutan distributor. Biasanya mereka ini bekerja di gudang ya, di gudang. Kemudian siapa pernah melihat ada ibu-ibu kerjanya hanya membungkus makanan? Membungkus makanan. Biasanya kalau ada cateringan ya biasa ya. Ya. Siapa pernah melihat ibu-ibu membungkus makanan catering? Nah, itu juga dimasukkan ke dalam distributor ya, karena termasuk pengemasan barang. Siapa pernah melihat JNE? Ya, atau JNT? Siapa pernah melihat? Ya. Di dalamnya banyak nggak barang khusus seperti ini? Banyak. Paket-paket juga yang ada di sampingnya. Ya, atau siapa pernah melihat pas masuk ke supermarket Kalimah itu, naik ke atas, di atasnya masih banyak barang-barang tersusun. Ya. Tapi bukan untuk dijualkan dulu, masih di dalam gudang. Susunannya seperti ini, mirip ya. Ya. Nah, itu juga termasuk di bagian distributor. Orang-orang yang mengerjakan ini namanya distributor ya. Kemudian pembelian dari konsumen, inilah masuk di sini dalam kurir yang tadi ya. Ketika sudah berkaitan dengan uang, si kurir tadi masuk ke dalam distributor. Ya, standarisasi mutu barang dan lain sebagainya. Kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang. Nah, kegiatan konsumsi semuanya baca dong nak. 1, 2, ya. Kegiatan konsumsi. Siapa disebut apakah orang-orang yang menghabiskan suatu barang? Konsumen. Apa? Konsumen, ya. Orang-orang yang menghabiskan atau mengurangi nilai suatu barang disebut konsumen. Ibu Ria tadi pagi makan 2 piring nasi. Nasinya habis.
habis. Berarti Ibu Ria disebut apa? Konsumen. Konsumen. Tadi pagi Alif jajan di Indomaret. Alif disebut apa? Alif disebut konsumen. Tapi kan dia cuma jajan aja, Bu, belum habis biasanya. Sudah bertukar kan uangnya dia? Dia nggak punya uang lagi, sudah habis kan uangnya? Nah, jadi semua kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang itu disebut sebagai konsumen. Bu, kalau saya punya uang 100.000, saya jajannya hanya 1.000 rupiah, kan uangnya masih ada 99.000. Apakah saya itu adalah konsumen? Iya, karena mengurangi nilai uang. Ingat ya, konsumsi itu artinya kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai suatu barang. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah konsumen. Apakah kamu semua yang ada di sini adalah konsumen? Nah, ketika orang tuamu berbelanja dari Shopee, dari Marketplace, atau dari TikTok, Tokopedia, kira-kira ibumu itu disebut apa? Konsumen. Sudah paham konsumen? Siapa yang sudah paham angkat tangan? Atau ada pertanyaan sekitar konsumsi, distribusi, atau produksi? Ada yang mau bertanya? Revi mau bertanya? Ada pertanyaan? Tidak. Ada yang tidak paham? Siapa yang sudah paham? Sudah. Siapa yang belum? Nah, tadi uang yang tadi setelah barang-barang bisa diproduksi, maka pergilah si Arif ke supermarket. Yang ini, pergilah si Arif dengan belanja rambutnya ke supermarket untuk berbelanja. Ya, itulah uang yang tadi. Kalau misalnya tidak ada produksi, tidak ada distribusi, uang si Alif itu berlaku tidak? Tidak. Dia mau beli apa? Tidak ada orang yang mau jual barang-barangnya, tidak ada orang yang mau jual sayuran. Berlaku tidak uangnya? Tidak. Sudah paham nak kegiatan ekonomi? Sudah. Nah, sekarang ambil buku latihannya. Ambil buku latihannya nak. Kerjakan di halaman 190. Yang refleksi ya. Halaman 190 bagian refleksi nomor 1 sampai nomor 5. Silakan dikerjakan.